Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam kepada Ustadz Agung Waspodo. Terima kasih atas kesediaannya dan sudah hadir di majelis dari Rohis Landakers. Juga buat sahabat-sahabat Landakers, terima kasih atas partisipasinya. Sebelum memulai, mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan surat Al-Fatihah, majelis kita ini mendapatkan keberkahan, rahmat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang ketiga. Silakan Ustadz Agung Waspodo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita melanjutkan bagian ketiga dari pembebasan Konstantinopel. Hari ini kita akan membahas subbagian yang berkenaan dengan para guru dari Sultan Mehmed atau Syekh Mehmed kedua, ya. Pangeran Mehmed sebelum dia menjadi sultan. Untuk itu saya sampaikan satu presentasi yang mudah-mudahan bisa meringkas ya sebagian dari apa yang ingin saya sampaikan, sehingga poin-poin pentingnya bisa dipahami dan bisa menjadi suri tauladan bagi kita insya Allah. Sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa mohon maaf kalau nanti saya pas jam 21 nanti untuk izin offline. Jadi mungkin kita hari ini presentasinya atau penyampaian kajiannya sampai dengan jam 20.45 atau 20.50. Mungkin nanti ada sekitar 10 menit tanya jawab insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita tahu dari kajian sebelumnya bahwa Sultan Mehmed ini mengikuti pola pendidikan yang memang sudah baku diletakkan dari sejak zaman Sultan Murad Hudavendigar, Murad pertama, di mana mereka semua mendapatkan suatu kesempatan untuk bersekolah lah istilahnya, bersekolah, tapi sekolahnya itu sekolah magang, dan kota pertama yang dikunjungi oleh Mehmed adalah kota Amasya. Dan di sini di Amasya ini beliau tidak sendirian ya, tapi ditemani oleh beberapa orang ya, termasuk ibunya yang sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Ada juga yang seorang satu peran ya yang disebut di dalam peradaban Turki Utsmani sebagai Lala. Lala itu bukan nama tapi semacam guru ya, guru khusus ya. Kadang-kadang disebut juga Atabey ya atau Hoja ya. Kalau Hoja ini kalau kita ke Turki masih spesifik maknanya guru ya, dan bahkan spesifik guru bahasa biasanya. Namun dalam konteks pendidikan Fatih, Lala ini adalah seorang guru khusus yang biasanya disertakan atau menjadi pendamping bagi para syahzadi, para pangeran-pangeran calon sultan setelah mereka melewati masa isolasi di harem. Saya kasih tanda kutip masa isolasi itu karena anak-anak sultan itu dari sejak dia lahir sampai dengan dia balik ya, itu tinggal atau dididiknya itu di harem, ya, di tempat di mana hanya keluarga besar sultan saja yang boleh masuk di situ, dengan ibu sultan yang menjadi petingginya. Ya, kalau ibu sultannya kebetulan misalnya sudah tidak ada, maka istri permaisuri dari sultan itu sendiri.
Ya. Nah, di dalam di tugas yang diberikan kepada Lala ini, kalau Sultan Mehmed itu nanti lalanya itu bernama Hızır Bey, ya, Mola Sinan Pasaoğlu Hızır Bey. Nanti kita bahas satu persatu, gurunya ada 8. Ya, dan bagaimana dampak dari setiap guru itu terhadap perkembangan kedewasaan serta perkembangan kecerdasan dan juga perkembangan emosional, ya, emosional Sultan Mehmed atau calon Sultan Mehmed. Ya. Nah, tugas dari Lala ini adalah mengajarkan, jadi bukan sekedar teman main, ya. Walaupun tidak ada beberapa buku yang menyebutkan Lala ini ya cuma pendamping saja, companion, tapi maknanya lebih dalam daripada sekedar companion. Kalau di dalam sejarah Turki itu seorang calon sultan itu mendapatkan pendidikan tentang Islam, sastra, politik, administrasi, bahkan sampai ke ilmu perang itu dari Lala. Tentu saja ibunya di situ memberikan dasar, tentu saja, ya, dari masa harem, dan kemudian setelah dewasa, wabil khusus setelah mereka mulai magang ini, maka ada pendamping yang bernama Lala. Nah, para guru khusus ini diangkat posisinya seiring dengan promosi yang diperoleh oleh pangeran. Jadi nanti kalau pangerannya naik, misalnya seperti Muhammad Fatih, sebelum dia menjadi seorang sultan, itu menjadi wali kota, menjadi gubernur, maka Lalanya ini ikut. Jadi menarik ketika seorang guru itu bukan hanya satu fase kehidupan saja, misalnya guru SD, guru SMP, guru SMA, tapi guru yang terus mengikuti. Jadi gurunya itu benar-benar mengenal siapa muridnya ini. Jadi gurunya itu mengikuti dari sejak mulai dia meninggalkan harem sampai dia dewasa, bahkan sampai dia banyak yang kemudian menjadi sultan. Dan ketika menjadi sultan, tidak sedikit Lala atau guru khususnya ini, guru privatnya ini yang juga diangkat untuk posisi-posisi tertentu, misalnya menjadi wazir, ya, atau menjadi apa istilahnya kalau kita mengenal wazir itu sebagai perdana menteri atau menteri-menteri khusus. Jadi dia ikut naik di dalam jenjang karir itu sesuai dengan naiknya para Syahzadi. Jadi kalau misalnya Muhammad Fatih itu, ya, jadi mungkin kemarin saya menyebutkan bahwa keluarga besar Fatih itu yang laki-lakinya ada berapa? Kemarin ada 2, ya, atau 3. Nah, ini mungkin saya koreksi karena beberapa hari yang lalu saya mendapatkan paket dari Turki, ya, sebuah buku otoritatif tentang sejarah ini, tentang sejarah Turki Utsmani. Judulnya itu, nama penulisnya itu adalah Ismail Hakkı Uzun Çarşılı, ya. Itu seorang profesor doktor yang menuliskan, kalau di Turki itu bukunya beliau itu, ya, sebentar, kok saya mau kalau menunjukkan bukunya itu berarti stop sharing dulu, ya. Terus kemudian kameranya dinyalain, ya. Sebentar. Nah, ini bukunya, judulnya itu Osmanlı Tarihi, jadi tarikhnya Turki Utsmani, tulis oleh Profesor Dr. Ismail Hakkı Uzun Çarşılı. Nah, itu di lampirannya, ya, ini mungkin karena saya baru punya akses kepada buku ini. Di dalam lampirannya itu Sultan Mehmed itu kedua itu punya beberapa beberapa saudara laki-laki yang sudah kita bahas kan kemarin, hanya Ahmed Akbar, kemudian Ahmed Sagir, kemudian Alauddin Ali. Nah, ternyata ada lagi kemudian Orhan Hasan Keze 1 dan Keze 2. Keze ini dua-duanya meninggal dunia, maksudnya Keze itu kan tidak sampai dewasa dia, ya, jadi meninggal dunia begitu saja, tidak diberikan nama khusus, ya. Namun ada Hasan dan Orhan yang belum sempat kita bahas, ya, dan mungkin hari ini juga tidak sempat, kita belum masuk kepada pembahasan itu, ya. Jadi ya alhamdulillah nanti saya akan revisi karena ini ada 1, 2, 3, 4, baru saya punya 4 jilid yang baru datang kemarin berbahasa Turki, dan itu masih ada jilid 1, 2, 3, itu 2 jilid, 4, 5, 6, 7, masih ada sekitar 4 jilid lagi yang masih di order, mungkin baru datang September nanti, untuk mengoreksi beberapa slide yang pernah saya buat. Jadi mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Baik, kita kembali lagi kepada slide tadi. Oke. Jadi tradisi pendidikan ini sudah dimulai sejak awal ketika Osmanli belum jadi kesultanan, ya.
masih berupa beylik. Ya, beylik itu semacam kalau sekarang setingkat kecamatan lah. Ya. Ya, dan apa namanya ini jauhnya jarak antara pangeran dan sultan, karena waktu itu antara seseorang menjadi sultan ketika dia masih pangeran itu punya masa di mana dia harus berlatih, magang lah istilah saya kemarin, dan itu kemudian membutuhkan orang yang mendampinginya. Jadi bukan dibuang ya. Jadi kalau ada buku yang mengatakan Sultan Mehmed pernah dibuang ke Amasya, ya itu keliru. Karena semua sultan, bukan hanya dia, baik sebelum maupun nanti setelahnya, itu tradisi yang memang semua sultan harus lewat situ. Jadi kalau gitu, kalau seperti misalnya di akademi militer ya ada, kalau di kemiliteran ada akademi militer katakanlah seperti ini, ada akademi khusus untuk para sultan. Jadi mereka itu bukan sesuatu yang baru, mereka disekolahkan ke Amasya. Kemudian di samping lala ada juga yang namanya musahib, ya musahib ini dari serapan dari kata ya sahib ya dari bahasa Arab yang artinya seorang konsultan. Jadi konsultan tuh mungkin kira-kira aja pengiraan karena tidak ada padanannya di dalam kehidupan kita ya. Kalau kita guru ya sudahlah guru itu saja. Kalaupun ada guru yang dipanggil ke rumah ya jadi tutor gitu ya. Tapi kalau mau musahib ini dia itu seperti walking encyclopedia. Jadi orang yang karena waktu itu belum ada apa namanya, belum ada alat-alat canggih ya, belum ada smartphone dan sebagainya. Jadi untuk bertanya tentang suatu hal, suatu permasalahan yang khusus gitu, berkaitan dengan posisi pendidikan dia di Amasya, mungkin juga nanti magangnya dia di Amasya, maka ada musahib yang memberikan. Jadi ketimbang dia bawa buku ke lapangan, maka dia tinggal panggil saja musahib ini bisa menguasai beberapa beberapa disiplin ilmu juga. Seperti kemampuan Lala, tapi kalau Lala ini betul-betul nempel secara personal. Jadi semacam mentor. Ya. Kalau mau musahib, dia ini lebih staff lah sifatnya. Jadi ekstensif juga ya untuk pendidikan ini nggak main-main mereka. Kemudian ada Nadim. Nah Nadim ini mungkin yang lebih cocok kalau untuk disebut sebagai teman dekat, companion, ya lebih cepat, lebih tepat Nadim ketimbang Lala. Jadi kayak teman dekat lah. Bisa jadi dia Syahzadi yang lain, bisa jadi juga dia bisa jadi anak-anak dari para para menteri. Jadi kayak semacam sekolah khusus juga buat mereka magang untuk jadi menteri gitu. Nah mereka ini karena satu angkatan, satu usia lah, berdekatan usianya, maka mereka bersama-sama di dalam komplek pelatihan itu. Tapi mereka punya waktu untuk kadang-kadang bertemu ya, dan nanti mereka kembali ke lalanya masing-masing gitu, atau ke musahibnya masing-masing. Nah setelah itu ada yang namanya daye. Daye ini mungkin ibu susu ya, ibu persusuan maksudnya. Jadi biasanya pangeran kalau ibunya meninggal dunia atau ibunya tidak bisa menemani atau tidak bisa memberikan ASI sebagaimana biasa, makanya ada ibunya yang disebut dengan dayi. Tapi dayi ini tentu saja ketika sudah pendidikan di Amasya tidak ikut. Tapi kadang-kadang, nah, sebagaimana Mehmet juga dayinya juga diajak karena memang ada special attachment di situ ya. Jadi ada ibunya, ada dayinya, ini seperti itu. Jadi untuk satu orang pangeran saja ini sudah jelas ada ada beberapa orang yang mengikuti, ada Lala, ada Musahib, ada Nadim, dan bisa jadi ada Dayi. Kalau Nadim lebih dari satu biasanya. Seperti ini pendidikan yang didapati oleh Mehmet dan calon-calon sultan lainnya. Jadi mereka punya sebagian Syahzadi juga tidak nyaman dengan ini ya, karena ya mungkin di usia-usia tertentu mereka lebih senang main gitu ya, lebih senang mau melakukan aktivitas lain di luar istana. Kadang-kadang mereka juga ada yang cukup nakal untuk kemudian skip school lah gitu, meninggalkan kelas-kelasnya, kemudian tidak hadir, kemudian dia melarikan diri atau keluar dari istana dan biasanya main di luar gitu ya. Ada juga cita-cita seperti itu. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, kalau kita ke Istanbul, ini daerah Fatih ini ya. Kalau kita suatu saat atau mungkin sudah pernah ke Istanbul, kalau kita jalan di sekitar ini nih, sekitar daerah
Bentar saya buka dulu, saya juga lupa nama daerahnya. Yang jelas daerahnya di daerah Fatih gitu, dekat Masjid Syahzadeh ya. Dekat Masjid Syahzadeh itu ada perempatan jalan. Nah, di perempatan jalan itu ada namanya Fatih Anet Parki. Ya, jadi semacam park yang disebut dengan apa namanya, Taman Fatih lah. Nah, di situ ada apa namanya, patung di mana Sultan Mehmet digambarkan naik kuda yang kayak terbang gitu, setengah terbang. Yang menarik bukan Mehmetnya di sini kalau menurut saya, tetapi 3 orang figur dan 2 orang figur di sebelah kiri dan kanannya. Ini adalah profil dari para guru-gurunya. Ya. Walaupun tidak ada plakat di bawah sini, tetapi orang-orang atau pemandu-pemandu ini, pemandu-pemandu apa wisata, nama-nama mereka, walaupun sebenarnya tidak ada designasinya. Ya. Kalau yang di sebelah kiri dan sebelah kanan ini adalah panglima militernya ya, panglima militernya. Kemudian ada guru dari Qadi Asqar, ya, Qadi Asqar itu waktu itu dijabat oleh Mullah Husrev, Zagonos Pasha sebagai panglima. Kemudian di sini ada 3 guru nih, ada yang duduk ini 2, ini kiri kanan ini Aksam Sudin, dan kemudian yang satunya lagi Mullah Gurani. Kemudian yang berdiri ini macam-macam variasi ya. Karena Sultan sendiri punya 8 guru, di sini yang kelihatan baru 5, jadi ada 3 lagi. Jadi yang berdiri itu bisa salah satu di antara 3 itu. Nah, ini tempat yang biasanya saya ajak ke sini untuk ngobrol-ngobrol, untuk diskusi tentang seperti apa sih guru dan bagaimana sistem pendidikan Mehmet. Sebelum kita touring ke bagian-bagian yang lain. Nah, sebagai satu ringkasan saja, karena tidak mungkin di dalam waktu yang pendek ini menjelaskan jelas-jelasnya. Kalau enaknya memang di sini sih, sambil kita rileks, nggak dikejar-kejar hal-hal lain gitu ya. Jadi fokus beberapa hari di Istanbul saja, mungkin itu akan lebih meresap. Nah, yang pertama tadi saya sudah sebut namanya Molla Sinan Pasaulu Hızırbey ya. Hızırbey jadi tanpa i, jadi Hızır bacanya, bukan Hizir. Ini adalah cucu dari Nasreddin Hoxha. Jadi ada seorang ulama sufi juga yang terkenal di Turki namanya Nasruddin Hoxha. Itu Hızırbey itu juga hidup di dalam rumah tangga suatu apa namanya keluarga ulama, keluarga alim ulama ya, dan beliau ini termasuk cukup guru awal lah, bisa disebut guru apa namanya, guru pertama lah Hızırbey, karena guru pertama Syahzadeh Mehmet, karena ketika dia ke Amasya, beliau ini termasuk yang mendampingi, ikut berangkat, jadi bersama rombongannya ya, ibunya, kemudian ibu susunya, dan kemudian para pengawal, dan kemudian juga Hızırbey berangkat ke Amasya. Jadi Mehmet punya pendamping yang setia. Nah, beliau juga termasuk orang yang punya apa namanya, momen khusus dengan Syahzadeh Mehmet ya, karena waktu beliau menjadi sultan yang kedua, kan sempat 2 kali menjadi sultan. Sultan pertama kali ketika ayahnya mundur, kemudian sultan kedua kalinya ketika Mehmet usia 20-21 tahun setelah ayahnya meninggal dunia. Nah, itu dia bertanya tentang bagaimana hukum negeri yang dibebaskan melalui unwatan, dan apa pula bedanya kalau sebuah negeri dibebaskan melalui sulhan. Ya. Nah, itu banyak jawaban yang mungkin kurang memuaskan Mehmet waktu itu. Nah, jawaban dari Hızırbey ini ya membuat Mehmet terus dekat dengan dia dan sayang kepadanya. Karena waktu itu pendapatnya itu dibenarkan melalui tentu saja fikih mazhabnya apa namanya, Hanafi ya, Abu Hanifah yang paling berkembang di wilayah Turki ya. Nah, itu pendapatnya adalah bahwa sebuah negeri yang ditaklukkan berdasarkan melalui ghazwatan atau unwatan, maka seorang sultan punya 2 hak, punya apa namanya, boleh memilih salah satu di antara 2, yaitu bisa membagikannya dengan pasukannya kepada pasukannya, atau bisa mewakafkannya untuk kepentingan umum. Itu yang paling memuaskan, dan memang Mehmet suka dengan pandangan itu. Kemudian beliau menjadi dekat dengan Sultan Mehmet itu sendiri. Semakin dekat lagi, ya, karena sudah dekat dari sejak awal. Dan yang kedua, jadi maaf saya sebelum keluarkan Aksam Sudin ini, jadi Hızırbey ini betul-betul guru yang ikut dari sejak zaman masih Syahzadeh. Jadi dari Amasya ikut, nanti dia ke Manisa juga ikut, kemudian nanti balik lagi ke Edirne dia ikut, dan kemudian juga ikut dalam proses pembebasan kota Konstantinopel, sampai kemudian setelah itu
sempat juga diangkat sebagai seorang alim, dan kemudian juga menjadikannya guru besar lah, katakanlah seperti itu, sebagai seorang guru bagi guru-guru yang lain di bursa dan di Edirne. Jadi ya termasuk orang yang cukup terkenal dan meninggalkan banyak kitab. Jadi termasuk di antara kitab-kitab ya tafsir, dan beliau ini memang juga seorang ulama, jadi meninggalkan kitab-kitab fikih, tafsir, dan sejarah. Jadi ini salah satu guru Mehmet yang produktif di antaranya. Nah, yang kedua yang sudah pasti banyak yang tahu ya, mungkin kalau yang sudah pernah membaca tentang Mehmet ini ada spesial lah, atau satu kedudukan yang khusus diketahui oleh banyak orang, yaitu Aks Samsudin. Walaupun mungkin yang saya perlu garis bawahi bahwa Aks Samsudin ini bukan satu-satunya, jadi jangan sampai kita beranggapan bahwa hanya Aks Samsudin saja. Walaupun cukup banyak momen di mana Aks Samsudin itu turun dan memberikan support yang luar biasa kepada Mehmet. Dia termasuk Aks Samsudin ini zuriat dari keturunan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, juga tumbuh dan besar di keluarga ulama. Jadi zaman dahulu para ulama anaknya juga jadi ulama, walaupun tidak semua, tetapi ada tradisi turun temurun seperti itu. Dan di samping beliau ini terkenal sebagai guru tasawuf ya, guru ya, termasuk di mana Mehmet belajar tentang filsafisme dengan Aks Samsudin, termasuk juga guru tarikatnya gitu ya. Dan para sultan Turki ini tidak ada satupun kecuali ada guru tarikah. Jadi mereka ini memang terbiasa dengan ibadah-ibadah khusus di mana mereka berzikir cukup lama, dan itu sudah dibiasakan dari zaman mereka menjadi masih pangeran. Dan juga menarik bahwa Aks Samsudin ini juga sebagai seorang guru kedokteran. Ya, ini menarik nih. Dia juga multi talent, punya beberapa kelebihan. Beliau juga termasuk orang yang ketika dari zaman, jadi kisahnya kan menarik, ketika Aks Samsudin ini ada kisahnya ketika dia diusulkan jadi guru gitu ya. Jadi waktu itu Sultan Murad kedua, ayahnya Mehmet, punya penasehat, punya guru dekatnya, mungkin lalanya juga, namanya Haji Bairam. Haji Bairam ini tinggal di Eskisehir ya, kotanya itu tidak terlalu jauh dari Bursa ya, kalau mau ke Bursa, tapi lebih ke timur lagi, lebih ke arah Ankara. Kalau mau ke Ankara bisa lewat Eskisehir. Kalau naik kereta cepatnya Turki itu pasti lewat startnya itu, kalau saya mungkin dari Üsküdar, dari seberang Istanbul, tapi kalau sekarang sementara ini naiknya dari Eskisehir ya. Dari situ nanti tinggal beberapa jam atau 1,5 jam, tidak salah, dari naik kereta cepat sampai ke Ankara. Nah, di Eskisehir ini ada satu madrasahnya Haji Bairam. Ya. Nah, Haji Bairam ini ahli tasawuf juga. Dia mengatakan bahwa dia melihat tanda-tanda, jadi dia melihat tanda-tanda pada Mehmet sebagai orang yang berpeluang besar untuk membebaskan kota Konstantinopel. Dan tentu ayahnya kaget juga, karena kan ini dari gurunya sendiri, bahwa gurunya tidak melihat dirinya tapi melihat anaknya. Namun karena kecenderungan seorang ayah yang soleh ini memang tentu saja senang dengan melihat anaknya punya potensi baik, apalagi ini merupakan pengakuan dari gurunya sendiri. Maka dia mengatakan, lalu apa yang aku harus kerjakan? Jadi kata Haji Bairam, ya sebaiknya atau sesegeranya engkau menjadikan dia sultan, atau sesegeranya engkau memberikan satu persiapan bagi dia untuk siap menjadi sultan menggantikanmu. Kemudian Murad kedua mengatakan, akan saya berikan lebih dari itu, saya akan jadikan engkau sebagai gurunya, dan saya akan mundur dari kesultanan. Kalau memang dia berpeluang jadi seorang pembebas Konstantinopel, maka saya rela untuk turun. Itu salah satu di antara sebab kenapa Sultan Murad mundur. Karena sebelum Murad tidak ada satu sultan pun yang mundur untuk anaknya. Semuanya meninggal dunia sebelum anaknya melanjutkan kesultanan. Tapi Sultan Murad sempat mundur. Namun Haji Bairam memberikan suatu pandangan bahwa saya juga jadi mungkin ini firasatnya beliau, saya juga mungkin tidak akan sampai kepada masa di mana anakmu ini membebaskan Konstantinopel, karena saya sudah tua.
Jadi dia merasa tepat kalau memilih. Kalau Sultan Murad waktu itu memilih dia untuk menjadi guru bagi Sultan Mehmed. Akhirnya Sultan Murad mengatakan, kalau begitu siapa yang perlu atau siapa yang patut untuk saya jadikan guru. Terus kemudian Haji Bairam menunjuk kepada atau mengatakan bahwa dia punya murid masih junior lah, masih berguru, masih di madrasah, namanya Aksam Sudi. Itu jadi asal muasal atau kisah yang menyebabkan Mehmed ini bertemu dengan Aksam Sudi dan dekat dengannya. Seperti itu. Namun saya sempat cari di beberapa sumber bahwa walaupun beliau terkenal sebagai guru sebagai ahli kedokteran, saya sempat cari-cari gitu ya buku-buku di bidang itu. Beliau belajar ya ilmu kedokteran ini dari seorang ulama dari Persia, ya ulama Ahlus Sunnah dari Persia waktu itu, Mawaranhar namanya. Ya, tapi saya cari lagi dan saya coba cari lagi, telusuri lagi, belum bertemu dengan buku atau kitab yang ditulis oleh Aksam Sudin terkait dengan terkait dengan keberadaan dia sebagai ahli atau ilmu kedokteran. Itu yang mungkin nanti ada pertanyaan tentang itu, saya jawab dari sekarang. Lalu kitabnya saya belum temukan. Lagi tetap saya cari, kalau ada ketemu nanti saya akan informasikan. Ya. Itu. Yang kedua Aksam Sudin. Kemudian yang ketiga, ada 8 ya, kita baru masuk 3 ini. Mudah-mudahan waktu cukup. Yang ketiga adalah Mullah Husref. Ya, Mullah Husref. Ya, Mullah Husref ini keluarga besar dari ulama juga, lulusan madrasah di Siwas. Ya, Siwas ini daerah timur. Daerah timur ini memang daerah perang. Turki Utsmani itu dulu berhadapan-hadapan dengan kekuatan Syiah Safawi juga di timur, maka lama jebolan wilayah ini, pesantren-pesantren di timur ini sangat sangat fakih dalam ilmu militer. Jadi ada persiapan khusus fikih jihad atau menguasai rumus hukum-hukum tentang jihad itu sendiri, tentang peperangan ya, dan hukum-hukumnya. Makanya tidak kaget kalau kita melihat bahwa Mullah Husref ini oleh Mehmed ya, tadinya sebagai murid, sebagai guru, kemudian diangkat oleh beliau untuk menjadi Kazasker ya. Kazasker ya, Kaz itu semacam qadi ya. Kaz itu dari serapan dari asal bahasa kata qad yang qadi ya. Kazasker, sedangkan asker itu sendiri pasukan atau tentara atau militer. Jadi dia dikenal sebagai hakim militer lah gitu, atau ulama bagian fikih militer, fikih jihad. Ya, fikih qital. Dan beliau termasuk punya tugas khusus diberikan oleh ayahnya untuk mendidik Mehmed kedua fakih dalam hal militer. Jadi seorang panglima waktu itu bukan hanya dituntut cekatan dan memiliki kemampuan untuk menyusun strategi di bidang militer, lapangan militer, tetapi juga harus memahami fikih-fikih dari konsekuensi dari putusannya. Ya, termasuk di antara isu-isu yang sensitif waktu itu adalah menghukum mati pengkhianat atau mata-mata. Itu sempat jadi polemik juga. Kemudian kedua, bagaimana tentang santunan terhadap pasukan yang syahid, itu juga sempat menjadi sebuah diskusi ya, di masa tersebut. Ya. Namun untuk kita dalam kesempatan yang pendek ini perlu kita ketahui bahwa Sultan Mehmed saking percayanya kepada Mullah Husref itu dan hormatnya, beliau dijadikan sebagai menduduki posisi Syekhul Islam Leg. Ya. Itu posisi kalau sekarang itu kira-kira mufti lah. Jadi ulamanya ulama atau pemberi fatwa seperti itu. Urutan ketiga, atau ada 3 orang yang diletakkan oleh Sultan Mehmed di situ. Jadi beliau itu dikelilingi ulama. Jadi kalau ada tuduhan-tuduhan bahwa Mehmed ini orangnya ini dan itu, atau ada juga buku yang seperti Franz Babinger yang pernah saya tunjukkan beberapa atau kemarin ya, pertemuan bulan lalu, menuduh bahwa Mehmed ini orang yang suka mabuk dan sebagainya, itu ya ini sesuatu kebohongan yang nyata, karena beliau ini kalau tidak ketemu ulama yang satu sedang dengan ulama yang lain. Jadi, dan kalau dia lagi kembali ke istana atau lagi kembali harem, maka dia juga diawasi oleh ibunya dan diawasi juga oleh neneknya dan seterusnya. Nah, ketika dia jadi sultan juga, maka ulama ini selalu berada di sekitarnya. Jadi untuk melakukan suatu kemaksiatan itu
jangankan niatnya, jadi peluangnya aja hampir nggak ada. Ya, peluangnya saja hampir tidak ada. Jadi sungguh aneh kalau ada yang kemudian percaya dengan itu. Yang keempat ini yang mungkin juga terkenal Mullah Ghorani, atau kadang-kadang ditulis pakai K Qurani gitu ya. Tapi maksudnya Ghorani. Ini juga seorang ulama yang mungkin di antara ulama-ulama yang spesial ya di kalangan guru atau di dalam jajaran deretan guru Muhammad Fatih. Walaupun dia lebih junior daripada Mullah Husref, namun dia memiliki suatu keunggulan yang tidak dimiliki oleh Mullah Husref, yaitu beliau ini jebolan Al-Azhar, kemudian melanjutkan kuliahnya atau melanjutkan pendidikannya di Damaskus, dan mengambil sanad hadis dan sanad ilmu dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Jadi beliau ini termasuk andalan Muhammad Fatih juga. Jadi kalau dikatakan bahwa ada juga tuduhan bahwa ulama-ulama Turki Utsmani ini tidak nyambung atau tidak bersambung sanadnya dengan para ulama di Timur Tengah. Ini juga satu kebohongan juga ya. Jadi inilah pentingnya kita mengetahui kalau di dalam kitab-kitab itu, sebelum kita bahas satu kitab, kita membahas siapa guru dari muallif dari kitab itu, siapa penulis, guru dari penulisnya. Jadi ketika kita ingin membahas tentang seorang sultan, ya terutama Turki Utsmani, kita perlu tahu siapa saja ulama yang di sekitarnya. Suatu tuduhan-tuduhan kepada mereka ini terkadang lebih banyak emosionalnya atau lebih banyak sentimen anti Turkinya ketimbang kejujurannya. Walaupun saya juga katakan bahwa ada juga sultan yang memang ya nakal dalam tanda kutip lah begitu ya. Melakukan, ada juga sultan yang tidak banyak mendengar kepada para ulama atau para guru yang disediakan. Namun untuk Sultan Mehmed ini hal tersebut tidak terlihat. Nah, Mullah Ghorani ini juga menjadi mentor dan juga termasuk yang guru tahfiz lah, atau yang menerima setoran hafalan Mehmed itu. Jadi Mehmed ketika murojaah, ketika menghafal kembali, itu menyetorkan kembali hafalan itu kepada Mullah Ghorani. Jadi punya hubungan khusus. Jadi di tengah kesibukan beliau memimpin negara itu dan berperang, itu masih ada dan masih menyempatkan dan punya jadwal rutin untuk setoran Al-Quran, hafalan Al-Quran. Walaupun beliau sendiri tidak pernah disebut sebagai Al-Hafiz atau penghafal Quran kan, tapi semua orang mengetahui bahwa dia punya guru, seorang ulama besar yang menerima dan mengontrol hafalannya, katakanlah seperti itu. Dan juga belajar tafsir dan hadis kepada Mullah Ghorani. Berarti kalau misalnya Sultan Mehmed ini mendapatkan sanad dari Mullah Ghorani, maka beliau juga sanadnya nyambung sampai kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, jadi kalau secara kefakihan, kalau orang menuduh Sultan Mehmed ini tak punya ilmu gitu ya, cuma modal jadi anak sultan. Nah, itu juga kadang-kadang suka pedih juga dengar ya kan, pantas dia jadi sultan, dia kan anaknya sultan gitu. Tapi tidak dilihat bagaimana belajarnya dia. Anak sultan juga kalau tidak belajar ya nggak akan sampai ilmunya. Ya sama seperti anak dokter, anak bankir ya, bankers juga kan belum tentu jadi dokter, belum tentu jadi bankir, walaupun peluang itu besar. Tetapi tetap akan kembali kepada jidiyah dari kesemangatan dari yang bersangkutan itu sendiri, anak itu sendiri untuk mengejar ilmunya. Ya. Jadi ini yang perlu kita ketahui dari guru-gurunya Sultan Mehmed. Ya. Dan beliau dijadikan Syekhul Islam atau duduk dalam posisi Syekhul Islam yang keempat waktu itu. Jadi urutannya di zaman Mehmed, kemudian dia menjadi Syekhul Islam. Itu baru 4. Kejar-kejar dengan waktu kita. Mudah-mudahan masih cukup. Oke. Kita lanjutkan kepada yang kelima, gurunya Ali Kuscu. Ya. Ali Kuscu bacanya begitu. Sin dengan jenggot itu bacanya seperti Shin, C dengan jenggot bacanya ya C. Ya, kalau C tanpa jenggot itu bacanya seperti Jim. Jadi kalau nggak ada jenggotnya semua, Kusju bacanya. Tapi seperti yang tertulis di layar, itu bacanya Ali Kusju. Ya. Nah, ini beliau asli dari Samarkand. Jadi Turki tua ya, Turki tua. Bukan Turki tua orang Asia Tengah lah, Asia Tengah. Beliau punya spesialisasi ilmu falak, ilmu astronomi, ya. Ilmu astronomi, bukan astrologi, lain lagi. Ilmu falak. Jadi belajar tentang bintang dan perubahan alam, musim. Ya. Jadi dulu ilmu falak itu dipahami sebagai kefakihan khusus untuk para ulama, ya, terutama yang
membidani masalah pergantian musim, termasuk juga pergeseran waktu sholat, karena di negeri yang 4 musim seperti Turki, ya, wilayah Eropa bagian timur, ya, Turki, kemudian Kaukasus kan 4 musim. Jadi perlu ilmu khusus, ilmu astronomi. Tapi menarik ketika itu beliau di konsultasi khusus, ya. Jadi Sultan Mehmed itu nanti setelah jadi sultan berkonsultasi khusus dengan Ali Kuscuni untuk menghitung setinggi apa air itu kalau dia pasang di bulan-bulan tertentu dan seberapa surutnya di bulan-bulan tertentu. Jadi sampai belajarnya kayak gitu. Kenapa? Karena Mehmed mau menghitung berapa besar kapal yang harus dibangun, kemudian bulan apa yang paling cocok untuk mengepung Konstantinopel, kemudian dan lain sebagainya. Jadi menarik Sultan ini, ya, belajar ilmu administrasi, belajar ilmu militer, belajar ilmu humaniora. Bahkan kita menemukan di buku catatannya Mehmed itu kan, kalau kita ke Istana Topkapi ada itu bekas bukan bekas catatan harian, ya, dari Sultan Mehmed. Itu kita temukan huruf-hurufnya tidak selalu huruf Turki, tapi juga kita temukan huruf Persia, huruf Yunani, bahkan ada juga huruf Latin, ya. Jadi anak kecil usia mungkin belum balik itu, buku catatannya itu masih ada coretan-coretan gambar kepala manusia dan sebagainya, ya. Ini menunjukkan bahwa beliau punya talent yang banyak dan kemudian juga multi talent, juga multi bahasa, istilahnya polyglot, ya, istilahnya yang punya kemampuan beberapa bahasa. Jadi luar biasa untuk seorang anak muda yang katanya tinggalnya hanya di harem, gitu. Hanya dengan tanda kutip. Kembali kepada Ali Kuscu, bahwa beliau diangkat setelah Latuf Tahana, diangkat menjadi profesor di Medrese Hagia Sophia. Nah, itu masjid yang kemarin sempat jadi bahasan cukup panjang, ya. Jadi dari gereja kemudian beralih menjadi masjid, itu kan sempat jadi polemik juga gitu kan, sempat dibahas juga, ya. Saya tidak tahu apakah teman-teman Landakers sempat mengikuti diskusi itu. Namun di sini ada buku Daulatul Utsmaniyah, kelihatan nggak kelihatan? Daulatul Utsmaniyah ini karya Dr. Ali Muhammad As-Salabi, Awamilun Nuhud wa Asbabi Sukut, faktor-faktor kebangkitannya, kejayaannya, dan sebab-sebab kemundurannya. Itu di halaman 100, ini cetakan mana ya? Cetakan Kairo, tahun di mana? 2014. 2014, ini cetakan agak baru, sudah cetakan keberapa nih? Ke-7 atau ke-6. Dr. Ali Muhammad As-Salabi, ada buku ini kalau salah sudah diterjemahkan juga ke bahasa Indonesia. Nah, itu berkaitan dengan Mehmed pada para ulamanya, wabil khusus bertanya kepada Hezir Bey, ya, bertanya kepada beliau, bagaimana sih, boleh nggak saya kalau sudah menaklukkan kota Konstantinopel itu, boleh nggak gerejanya saya rubah? Mehmed memberikan pertanyaan. Nah, kalau kita yang jadi ulama tuh bingung juga dulu. Ya, tapi kalau jadi ulama harusnya tidak bingung. Jadi permasalahannya cuma dua. Kalau dia itu melalui sulhun, melalui perjanjian, maka seluruh bangunan tidak boleh ada yang dirubah. Dan para ulama menunjuk kepada apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika uskup di Yerusalem menyerahkan kunci dan menyerah kepada khalifah. Ya. Tidak ada satu gereja pun yang dirubah. Kalaupun membangun masjid, terutama Masjid Umar dan kemudian nanti Qubatus Sokhro dan masjid-masjid lain di Al-Quds, itu dibangunnya di luar zonanya orang-orang Nasrani dan di luar zonanya orang-orang Armenia, di luar dari zonanya orang-orang Yahudi. Kan dulu ada 3 compound, ya. Ada orang Armenia, ada orang Nasrani Katolik, ya, dan kemudian juga ada zonanya orang-orang Yahudi. Nah, kemudian ada zona baru, zona Muslim. Disitulah kita temukan banyak masjid dan di luar wilayah Palestina yang lain. Nah, itu jawabannya sebenarnya sebagaimana yang dikutip oleh Dr. Ali Muhammad As-Salabi. Beliau berkata, wa qad yajuzu tahwil kanisah ilal masjidi li'anna balada futiha unwatan. Ya. Wal unwatu laha hukmuha fi syariatil islamiyyah. Jadi kata beliau, sesungguhnya seorang pemimpin yajuz, boleh diberikan kebolehan. Asal tadi syaratnya kota tersebut ditaklukkan secara militer. Ya, melalui
pembebasan dengan cara-cara yang memang musuhnya melawan dan musuhnya melakukan serangan juga. Maka diperbolehkan tahwil kanisah, jadi melakukan perubahan terhadap gereja, ya, ilal masjidi, menjadi sebuah masjid, kalau kondisinya li'annal balada futiha unwatan. Kalau seandainya pemfutuhannya itu melalui cara-cara unwatan. Tapi kalau cara sulhun atau sulhan tidak diperbolehkan, maka itu harus tetap seperti biasanya. Dan Muhammad Fatih untuk tidak melanggar hukum ini mengirimkan 3 kali utusan, ya, mengirimkan 3 kali utusan kepada kepada Kaisar Konstantin ke-11, 3 kali utusan agar dia menyerah dan memberitahu konsekuensi kalau menyerah dan konsekuensi kalau tidak menyerah. Ya, perangnya gentleman banget gitu. Dikasih tahu dulu kalau nyerah nih nanti kotanya aman begini begini begini. Tapi kalau nggak nyerah ya berarti kota ini akan menjadi milikku seluruhnya. Mana-mana yang akan aku rubah ya aku rubah. Termasuk sudah dikasih tahu bahwa kalau kami menang itu gereja apa namanya Hagia Sophia, Hagia Sophia itu akan menjadi Hagia Sophia Jami. Itu udah disebutkan ya Sophia Jami. Ya. Walaupun kita tahu dalam prakteknya dari 20 gereja yang ada di Konstantinopel itu hanya 6 yang dirubah. Sedangkan yang 14 lainnya mendapatkan bantuan dari Mehmet untuk direnovasi atau diperbaiki karena waktu itu sempat ada yang hancur ya kolateral lah. Ya, namanya dalam keadaan perang, ya peluru dan sebagainya itu bisa nyasar kemana-mana dan itu kemudian diperbaiki. Nah itu yang saya ingin tambahkan apa namanya di luar dari apa yang saya sudah siapkan di slide. Dan itu juga sudah apa namanya untuk apa saya sempat cross check juga ke kitab-kitab klasik ya seperti di Zadul Ma'ad. Maaf saya keluar lagi jadinya. Jadi ini jilid ketiga ya. Oh iya betul. Ini ada Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad ya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kalau yang biasa baca Ibnu Qayyim. Beliau kan banyak kitabnya. Nah di antara kitab fikihnya itu Zadul Ma'ad. Ya. Nah itu di halaman berapa ini? 99, 100. Halaman 100 juga beliau menyebutkan bahwa al-imamu mukhayyarun. Jadi dalam bab subbabnya apa ini? Mugnawamah. Jadi bab mugnawamah. Jadi bagaimana memperlakukan negeri-negeri yang ditaklukkan secara unwatan dan kemudian bagaimana memperlakukannya sebagai memperlakukan harta rampasannya. Mugnawamah. Al-imamu mukhayyarun fil ardi baina kismatiha wa baina waqfiha. Jadi menurut Ibnu Qayyim ini kan jadi Ibnu Taimiyah ini berarti Hambali, bahkan dari pandangan Hambali yang paling strict sekalipun untuk urusan-urusan fikih mengatakan bahwa seorang imam ketika dia memenangi satu peperangan maka mukhayyarun, dia punya choices, punya pilihan-pilihan. Fil ardi, sebuah negeri yang ditaklukkan secara unwatan, baina kismatiha wa baina waqfiha. Boleh dikism, boleh dibagi-bagi, boleh didistribute ya bahasanya itu ya. Kismatiha wa baina waqfiha, atau diwakafkan, dijadikan tanah wakaf atau negeri wakaf atau bangunan wakaf. Makanya kemudian Hagia Sophia itu menjadi wakaf dan sebagian dari selain Hagia Sophia bangunan-bangunan lain, bangunan rumah, toko, apa namanya, pelabuhan dan sebagainya banyak yang dibagikan kepada para pembesar, para panglima dan juga dibagikan kepada para pasukan. Karena Mehmet juga punya target bahwa Istanbul, ya Konstantinopel itu nantinya akan thrive lagi, jadi akan tumbuh lagi, gitu, akan menjadi kota yang kemudian makmur lagi. Nah, kenapa kemudian Ibnu Qayyim saja punya pendapat seperti itu? Makanya tidak ada alasan yang harus dibuat-buat seolah-olah Mehmet katanya membeli gereja itu, gitu ya. Nah, tidak perlu dalam Islam dan dibenarkan dia merubah itu dan dibenarkan juga asal tadi dia memenuhi syarat-syarat apa nama fikihnya, syarat-syarat hukumnya seperti itu. Dan Ibnu Qayyim juga menambahkan sebagai dalilnya wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qasama Khaybar, bahwa Nabi sendiri pernah membagi-bagikan Khaybar, padahal Khaybar itu ditaklukkan secara militer ya. Kita tahu kan peristiwa Khaybar itu Yahudi kan yang tinggal di Khaybar itu kemudian melakukan apa namanya usaha-usaha untuk menjatuhkan kaum muslimin, ngomporin orang-orang musyrikin ya, menggalang kekuatan untuk menyerang Madinah ya. Makanya akhirnya diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi zaman dahulu ada yang musik-musik Islam itu, musik-musik umat itu nggak ampun, itu nggak dibiarkan begitu saja. Maka tapi setelah ditaklukkan pun Nabi sallallahu alaihi wasallam qasama Khaybar, membagi-bagi tanahnya. Jadi tetap ada sebagian yang tetap dipegang oleh orang Yahudi. Ini rasa belas kasihan juga dari Nabi SAW. Tapi dengan syarat supaya mereka itu memahami pelajaran kesalahannya bahwa separuh dari
separuh dari apa namanya panen kurma, ya, separuh dari panen kurma kan waktu itu di Khaybar sampai sekarang juga banyak perkebunan kurma dan tanahnya itu relatif lebih subur, jadi banyak menghasilkan produktif lah daerah situ untuk memberikan setengah dari apa namanya panennya setiap hari, setiap tahun untuk kaum muslimin di Madinah. Dan sebaliknya kata Ibnu Qayyim, ya, walam yaksim makata, ketika Mekah ditaklukkan secara unwatan juga, tapi Rasulullah memilih untuk tidak membagi-bagikannya. Jadi semua jadi milik umat. Makanya Masjidil Haram itu ya kepemilikannya sebenarnya adalah umat Islam gitu. Cuman karena berganti-ganti tangan ya sekarang jadi milik Saudi. Tapi sebenarnya aktanya itu bukan milik Saudi. Siapapun, bahkan Turki Utsmani kan pernah berkuasa di situ, Mamluk pernah berkuasa di situ. Eranya Salahuddin Al-Ayyubi juga Daulah Ayyubiyah juga pernah berkuasa. Tapi tidak ada yang menjadikan itu miliknya. Jadi siapapun yang menguasai Makkah dan Madinah, kedua masjid itu, kedua negeri tersebut, maka statusnya itu wakaf. Jadi dia hanya sebagai pengelola wakaf, tidak boleh ada mengatakan ini milik si Anu, milik si Anu. Gitu ya. Makanya tidak pernah ada bendera nasional yang berkibar di situ. Walam yaksim makata. Fadalla ala jawazil amroin. Dan inilah merupakan dalil diperbolehkannya dua keputusan tadi. Amroin, ya, dua keputusan tadi. Ini ada di Zadul Ma'ad. Jadi kalau yang punya kitab Zadul Ma'ad di rumah, jangan dibukanya yang fikih apa namanya hanya buka fikih siam, fikih sholat, ya. Coba lihat di fikih jihadnya supaya kita nggak kebingungan menjelaskan ke siapapun, ke muslim yang nggak ngerti maupun ke non muslim, kenapa apa namanya hukum-hukum terjadi dan bagaimana prosedurnya. Ada prosedurnya, nggak tiba-tiba pokoknya kalau gitu perangin aja semua orang, nggak begitu juga. Para ulama juga mewajibkan pengiriman para dai, pengiriman para apa namanya mengajak kepada Islam, sebagaimana Rasulullah pernah mengajak orang-orang yang sebelum diperangi diberi tahu dulu tentang konsekuensi-konsekuensi dari kehidupan dan pilihan-pilihan mereka. Baik, saya kembali lagi. Maaf tadi exit lagi sebentar. Oke. Jadi Ali Kuscu. Kemudian yang keenam, Zaganos Pasha. Tadi yang di dalam patung ini nih posisinya yang ini. Jadi diyakini Zaganos Pasha yang bawa bendera ini. Walaupun tentu saja itu rekaan. Tidak ada yang tahu persis ya seperti apa dia. Tapi ya itulah kira-kira perkiraannya. Beliau adalah panglima militer berkebangsaan Arnaud. Arnaud itu Albania. Menjadi mentor ilmu militer. Kalau yang apa namanya tadi Mullah Husrev itu fikih militer. Bedanya Mullah Husrev dengan Zaganos Pasha, yang satu panglima, taktik, strategi, dan satu lagi hukum. Boleh nggak nyerang pemukiman yang memang ternyata di sana ada, kayak waktu itu ada beberapa gereja yang menjadi basis pertahanan. Jadi mereka berperangnya dari dalam gereja, memanah dari dalam gereja. Kata Mehmet gimana nih? Ini jelas di panah-panahnya melesat dari dalam gereja. Setelah sebagian Konstantinopel itu apa namanya berhasil direbut, kan nggak langsung jebol tuh ketika apa namanya benteng garis pertama, kemudian nanti mundur lagi, jadi tidak langsung jebar. Ada beberapa gereja yang dijadikan sebagai basis pertahanan. Itu Mehmet nanya dulu, panglimanya nanya, boleh nggak nembak ini? Panglimanya nanya ke atasan-atasan, nanya lagi sampai kepada Mehmet. Kata Mehmet, gimana nih statusnya? Kata Zaganos Pasha, kalau secara militer itu tidak bisa kita lewati, maka kita harus hancurkan. Tapi secara fikih, nanya kepada Mullah Husrev, bagaimana fikihnya? Kalau mereka menyerang, maka boleh diserang. Jadi, kebayang nggak itu perang tuh pakai diskusi dulu. Kalau sekarang kan wah sikat aja gitu kan, nggak pakai nanya dulu. Ya bahkan tanpa ada aba-aba. Jadi jangan dipikir Muhammad Al-Fatih itu nyerangnya beringasan. Ya. Hati-hati beliau. Tanya dulu, konsultasi dulu. Jadi perangnya perang gentleman. Dan setelah hancur kan, hancur ada yang hancur sebagainya. Itu 14 gereja di antara hanya dipakai sebagai basis pertahanan karena orang-orang Bizantium terdesak, itu semuanya direnovasi, dikembalikan seperti sedia kala, bahkan lebih bagus daripada aslinya. Seperti itu. Jadi itu menunjukkan kefakihan beliau dalam ilmu. Ya. Jadi di perang bukan dirumahkan, ini nggak jadi dalih gitu. Ini kan gerejanya dulu, kan hostile nih, ini udah hancur nih. Ya udah nggak usah dibangun lagi, nggak gitu. Ya. Dan ada satu hal lain, Zaganos Pasha ini diangkat oleh Mehmet sebagai guru. Ini yang dia pilih sendiri. Kalau yang 5 yang di depan tadi itu 4 yang pertama rekomendasi dari ayahnya.
5 ini pilihan, 6 ini pilihan dari Mehmet. Jadi Zakhanus Pasha sebenarnya memang pernah menjadi panglima juga di zaman Murad, tetapi ketika Mehmet ini kemudian masuk ke menjadi sultan pada awal pertamanya, dia kan sempat mendapatkan kecaman dari Chandarli Halil Pasha. Ya, maka kemudian Mehmet khawatir Chandarli ini menguasai posisi strategis sebagai sadrazam, sebagai perdana menteri. Maka diangkatlah Zakhanus Pasha sebagai perdana menteri yang kedua, jadi sadrazam Sani kalau istilah dalam bahasa Turki itu. Ya. Dan kemudian terbukti di kemudian hari bahwa Chandarli Halil Pasha itu bersekongkol dengan Kaisar Konstantin ke-11 dan kemudian yang mengeksekusinya. Nah, dua lagi waktu ya sebentar, 20:41, 5 menit, dua lagi. Mola Iyas Effendi, bukan Ilyas, Iyas Effendi. Ini Gul dia, statusnya Gul, itu mantan budak, dididik jadi ulama berkebangsaan Serbia. Tidak banyak yang saya bisa temukan, hanya list begitu. Mau maafkan saya. Informasi yang saya temukan tidak terlalu banyak. Saya belum sempat cari-cari lagi. Hanya beliau seorang ulama besar nanti di bursa, menjadi penggantikan Mullah Ghorani, menggantikan Mullah Ghorani. Tadinya Mullah Ghorani itu kepala rektor dari universitas sekolah tinggi agama di Bursa. Kemudian ketika beliau naik sebagai Syekhul Islam, kemudian Mullah Iyas Effendi ini menjadi pimpinan dari madrasah di Bursa. Jadi ada kedekatan khusus, kalau tidak mungkin nggak bisa menduduki. Yang ke-8 Mola Sinan. Ini guru Mehmet ketika masih kecil. Ya, jadi tidak banyak yang diketahui dari beliau, bahwa beliau sempat hanya saja beliau sempat memimpin sempat mendampingi Mehmet ketika berada di kota Manisa. Jadi dua ini mohon maaf saya belum sempat eksplor lebih jauh lagi informasinya. Namun dari 8 guru Mehmet tadi kita bisa melihat pola bahwa Sultan Muhammad Al-Fatih ini bukan orang yang mendadak jadi sultan, tetapi punya persiapan yang matang. Ya. Bahkan saya sempat listkan ini, tapi mungkin ini cepat-cepat aja posisinya, penjelasannya. Bahwa ini sekolah-sekolah di Turki dulu punya 4 pola seperti ini. Ya. Mereka punya 5 kelas atau 5 pelajaran dalam satu pekan. Kemudian libur pada hari Selasa dan Jumat, jadi ada liburnya juga. Kemudian sebelum masuk ke kelas itu setiap murid wajib mempelajari sekian satır istilahnya, sekian baris halaman dalam buku itu. Jadi dilarang mereka itu tidak boleh masuk kecuali sudah hafal. Jadi belajarnya itu nggak blank. Kalau kita kan datang mungkin kadang-kadang apalagi mungkin kelas-kelas awal gitu ya, kosongan gitu ya. Tapi di dalam sistem medrese di Turki itu ada kewajiban bahwa setiap murid itu, kalau misalnya gurunya besok mau bahas chapter 1 misalnya itu, maka satu chapter itu harus dihafal, bukan hanya ngerti, bukan hanya baca, tapi dihafal. Dan itu nanti akan dicek hafalannya, baru boleh masuk, ya, baru boleh masuk, ya, masuk ke kelas. Ya. Jadi setoran hafalan satır dulu sebelum masuk ke kelas. Dan itu biasanya membutuhkan 8-9 jam. Ya, untuk halaman-halaman yang dibutuhkan. Jadi mereka menghafal 8-9 jam sehari. Ya Allah. Kita 8 jam cuma dengerin dosennya aja udah capek. Gimana 8-9 jam di luar kelas? Itu berarti panjang sekali ya. Jadi mereka nyaris tidak ada istirahat. Jadi kalau buat yang kaget gitu kok bisa begitu ya, ini mungkin di antara rahasia-rahasianya. Allahu a'lam bishawab. Nah, kemudian bagian terakhir dari kajian ini bahwa baru setelah masuk, guru menyampaikan interpretasinya. Barulah kemudian siswa itu menyampaikan pandangannya sesuai dari satır atau dari subjek yang dibahas itu. Kemudian baru berdiskusi. Jadi syarat berdiskusi itu sudah hafal, sudah disampaikan pandangannya, kemudian dicek lagi, cross check dengan apa yang dibaca, apa yang dihafal, kemudian baru diskusi. Jadi diskusi itu bukan orang nggak ngerti dengan orang ngerti, itu bukan diskusi. Diskusi itu antara orang-orang yang memang sudah hafal, sudah ngerti, dan kemudian sudah punya pandangan dan menyerap pandangan dari gurunya, baru dilakukan diskusi. Setelah selesai itu, barulah kemudian mereka melanjutkan satır berikutnya atau melakukan analisis, kemudian riset. Maksudnya riset itu mungkin membaca buku-buku yang terkait dengan itu,
baru kemudian kembali ke kamarnya masing-masing. Mungkin nggak nyampe 4 jam mungkin mereka itu istirahat malam hari atau 3 jam. Selebihnya dihabiskan seperti itu. Jadi ya ini kualitinya memang kelihatan ya. Jadi ya kalau kita mungkin orang tua udah panik kalau sekolah apa siswanya atau anaknya belajar seperti ini. Mudah-mudahan itu yang saya sampaikan bisa ada manfaatnya. Mohon maaf kalau waktunya ini agak mepet. Ini saya berhenti 24.6, masih ada waktu mudah-mudahan 15 menit ke depan bisa bertanya dan coba saya jawab. Kalau nggak bisa saya jawab jadi PR. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz Agung. Ini ada pertanyaan. Jazakumullah khairan Ustadz Agung. Izin bertanya bagaimana pendidikan anak-anak perempuan di masa tersebut? Apakah sama dengan yang didapat oleh Mehmet? Pertanyaan yang kedua, apakah ke-8 guru Mehmet tersebut juga memiliki murid yang lain di saat bersamaan? Terima kasih. Ya, sebentar tadi siswa perempuan. Apa yang kedua, ada murid lain nggak ya? Ya. Murid lain. Ya, kalau siswa perempuan di zaman Turki Utsmani ini sekolahnya sekolah khusus, jadi dia tidak dicampur dengan siswa laki-laki. Jadi ada sekolah khusus dan itu juga sama polanya. Jadi adik-adiknya Sultan Mehmet yang perempuan itu sekolah sama, tapi khusus untuk muslimah. Jadi gurunya juga dari para muslimah juga, kecuali untuk hukum-hukum atau fikih biasanya nanti digabung, cuman dibedakan, disekat lah begitu. Jadi ada madrasah di Eskişehir itu atau di Bursa juga ada madrasah yang gabungan. Itu yang kita lihat nanti biasanya yang perempuan kelasnya di atas, kemudian yang siswa laki-laki di bawah. Jadi nanti makanya ruangannya dibuat bergema itu supaya mungkin kedengaran. Saya nggak pernah naik ke atas karena selalu ditutup oleh di atas itu. Itu duduk di atas. Jadi duduk di atas, jadi tidak di satu ruangan dibagi dua kiri kanan, tetapi dipisah. Dan keluar masuknya berbeda. Jadi siswa laki-laki dulu masuk, baru kemudian siswa perempuan, kemudian nanti keluarnya siswa perempuan dulu, baru siswa laki-laki. Itu yang pernah saya baca. Jadi mereka tidak sampai tidak pernah bertemu di hall gitu, sampai tidak ketemu di pintu masuk sekalipun. Jadi siswa laki-laki dulu masuk, udah padat, udah penuh, baru siswa perempuannya naik. Nanti waktu udah selesai, acara ditutup, siswa laki-laki nggak boleh pulang dulu. Siswa perempuan dulu keluar bersih, habis baru laki-lakinya keluar. Seperti itu. Ya. Namun tidak semua gurunya mengajar perempuan karena misalnya seperti perang itu administrasi negara itu tidak diajarkan. Tapi mereka mendapatkan pendidikan tambahan khususnya untuk misalnya pendidikan anak. Kemudian juga tentang kewajiban-kewajiban seorang muslimah, seorang ibu, gitu ya. Dari pakar-pakarnya. Jadi ada kekhususan pendidikan itu. Tapi semuanya setelah akil baligh baru disekolahkan. Jadi sampai dengan akil baligh prinsipnya al-ummahatu madrasatun ula. Setiap ibu, setiap ibunda itu adalah guru atau madrasah pertama, ya. Madrasah itu bisa disebut sama wahana pendidikan pertama bagi setiap anak. Nah, kemudian murid lain ya, kalau kecuali yang lala tadi aja. Kalau lala itu khusus untuk sultan. Dan ada juga kelas-kelas yang di mana mereka seperti astronomi belajar sendiri atau belajar bersama anak-anak yang lain. Tapi anak-anak lain ini bukan anak-anak umum karena ini kan sekolahnya di istana. Jadi bersama dengan anak-anak para sultan ada keponakan dan kemudian dari keluarga mereka sendiri dan kemudian dari anak-anak para panglima dan sebagainya. Walaupun dalam beberapa hal beberapa guru tadi ada yang khusus untuk Mehmet saja. Ya, tapi mereka bukan berarti hanya bimbing Mehmet seperti mula guruan sekolah, punya kelas gitu. Tapi dia punya untuk mendidik sultan. Gitu ya, jam khusus mendampingi pangeran Syahzadi. Tapi mereka juga punya kelas di luar istana, jadi ke madrasah aliyah atau madrasah ini di mana mereka punya tanggung jawab seperti itu. Ada lagi yang lain? Terima kasih Ustadz Agung. Kalau mengenai tadi ada 8 ya Ustadz ya, apakah memang yang kita sering terkenal kan yang memang yang Samsudin itu ya? Apakah memang yang punya peran banyak dalam keberhasilan Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel memang Samsudin tersebut? Apa yang lain juga sebenarnya
punya peran yang sama? Terima kasih. Ya, hampir semuanya punya perannya sendiri. Cuman yang kebetulan banyak ditulis Aksam Sudin karena orang mungkin atau penulis-penulis Indonesia lah atau yang menerjemahkan itu mungkin tidak punya akses untuk yang lain gitu. Karena informasinya kan sangat terbatas di sekitar Turki saja. Kalau nggak nyari-nyari mungkin nggak ketemu. Tetapi dalam banyak hal beberapa kali Sultan Mehmed pernah juga bersitegang dengan Aksam Sudin. Jadi Mehmed itu bukan tipikal orang yang bisa menerima begitu saja. Kalau tidak ada dalil yang kuat, tidak ada hujah yang kuat, dia akan terus bertanya dan akan terus mendebat gitu. Jadi bukan sultan yang iya-iya saja gitu. Tapi dengan Mullah Ghorani itu sangat dekat, bahkan sampai merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi, administrasi pasca Futuhat itu dengan Mullah Ghorani. Jadi lebih sering seperti itu. Bahkan pernah Sultan Mehmed ini juga apa namanya ya berbeda pendapat dengan Aksam Sudin gitu. Jadi ya mungkin karena expose saja gitu ya. Kalau sekarang kan setelah malam ini kan kita tahu ternyata ada 8. Ya mungkin belum jarang aja yang membahas apa namanya 7 ulama yang lain gitu ya. Yang 2 saja kan masih minim sekali informasinya tadi. Tuh, Mola Iyas tadi itu juga sedikit informasinya. Jadi kebetulan yang banyak di situ. Dan memang ada beberapa momen historis atau momen babak yang monumental ketika Mehmed sempat hampir kecewa, yaitu yang turun memberikan semangatan dia untuk terus apa namanya bersemangat dalam merealisasikan Latuf Tahana itu memang Aksam Sudin. Jadi memang di dalam beberapa hal beliau punya hubungan spesial. Tapi bukan hanya beliau saja yang menjadi inspirasi bagi perjalanan kehidupan atau ketika dia harus menghadapi masa-masa sulit, bukan hanya Aksam Sudin yang diajak konsultasi oleh Mehmet. Begitu. Ada Ya, lagi? terima kasih. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, Ustaz Agung. Mungkin kita bisa Ya. akhiri pertemuan kita kali ini. Insya Allah 2 pekan lagi kita bisa bertemu kembali. Kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan Ustaz Agung. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin dulu. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Wa iyaki, saya izin dulu.